Ya, halo para pembelajar. Gimana kabar kalian? Sehat ya? Dan tetap semangat. Ya, kita masih ada di mata kuliah arsitektur kota ya. Dan alhamdulillah saya ya Agus Eko Madyo juga dalam kondisi sehat dan juga semangat ya. Semoga kalian juga. Nah, ya salah satu ya yang membuat kita selalu sehat dan penuh semangat adalah kita sering berrekreasi di luar ya, berolahraga. Menjalin interaksi dengan yang lain gitu atau refreshing ya, melihat suasana, melihat pemandangan lepas pada suatu elemen arsitektur kota yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu ruang terbuka. Nah, di kelas gitu ya, saya menjelaskan satu konsep ya atau kriteria lah tentang suatu ruang terbuka yang berhasil, yang sukses ya, yang sukses karena dia punya attachment, punya rasa memiliki dari warga kota yang menggunakan ruang terbuka tersebut, sehingga ruang terbuka tersebut aktif ya. Nah, kriteria ini sebenarnya dibuat ya oleh William White ya, udah tahun 1970-an gitu ya, udah jadul banget, dan ya dia mempelajari ruang-ruang terbuka pada kota-kota di Amerika gitu ya, jadi jauh juga gitu loh. Namun kok kayaknya referensi kriteria itu kok masih relevan ya, bahkan untuk ruang-ruang terbuka di Indonesia ya. Nih, contohnya nih ada 3 mahasiswa saya nih yang sedang jalan-jalan nih, berrekreasi ya, having fun gitu di ruang terbuka kota gitu. Dan ternyata mereka juga bisa mempelajari apakah ruang terbuka yang mereka alami itu bagus atau tidak menggunakan kriteria successful social space dari William White tadi. Oke. Jadi ada Intan nih yang sedang di RTH dan RPTRA Kalijodo Jakarta. Lalu ada Astari ya yang sedang olahraga di Gelora Bung Karno ya, di ruang terbuka di sekitar stadion utama kita. Dan ada Haifa nih yang kayaknya having fun ini di alun-alun Kota Bandung nih. Oke ya, halo Intan, Astari dan Haifa. Say hi please for your friend. Oke, silakan. Halo Pak Gus dan teman-teman. Kenalin, saya Intan Suciaulia, mahasiswa arsitektur 2018. Dan sekarang saya lagi ada di Jakarta Barat. Karena bahasan kita hari ini tentang ruang terbuka, mari kita pindah tempat dulu yuk. Selamat pagi Pak Agus dan teman-teman. Kenalin, nama aku Astari. Sekarang aku lagi di GBK untuk melihat taman-taman yang ada di GBK dan hutan kota GBK, untuk melihat ada aktivitas apa aja sih di ruang terbuka hijau yang ada di GBK ini. Yuk kita jalan-jalan sekalian olahraga pagi dulu. Halo, selamat pagi, siang, atau malam Pak Agus dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Haifa Hapsari Kirana, mahasiswa arsitektur ITB angkatan 2018. Saat ini saya sedang berjalan-jalan di salah satu ruang terbuka publik di Bandung yang cukup terkenal. Penasaran saya akan kemana? Mari ikuti saya. Baik ya, kita mulai dari Intan dulu nih. Intan, tolong ya ceritain nih apa yang terjadi di RPTRA dan RTH Kalijodo Jakarta, dan apakah ruang terbuka tersebut itu bisa menjadi ruang terbuka kota yang sukses. Oke, silakan Intan. Oke, sekarang kita berada di perjalanan menuju ruang terbukanya nih. Ruang terbuka ini merupakan salah satu ruang terbuka yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta dan letaknya pun strategis di samping jalan besar, yaitu Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jakarta Barat. Mungkin kalau dilihat dari captionnya teman-teman sudah tahu ya kita akan kemana. Jadi kita akan pergi ke ruang terbuka di Kalijodo. Terdapat 2 jenis ruang terbuka, yaitu ruang publik terpadu ramah anak dan ruang terbuka hijau. Salam jumpa kembali Pak Gus dan teman-teman. Perkenalkan kembali, saya Intan Suciaulia, mahasiswa arsitektur 2018. Dan sekarang saya berada di ruang publik terbuka ramah anak Kalijodo. Berikut ini tempatnya. Dan kita hari ini akan membahas 9 kriteria ruang terbuka yang baik menurut buku The Social Life of Small Urban Places karya Pak William White. Kesembilan kriteria tersebut adalah demografi, perbedaan gender, perilaku pengguna, ruang duduk, elemen natural, makanan, hubungan dengan area pejalan kaki, kapasitas, dan triangulasi. Kriteria yang pertama akan kita bahas adalah demografi pengguna. Ruang terbuka Kalijodo ini tidak hanya terletak di Jakarta Barat, namun sebagiannya juga terletak di Jakarta Utara. Sehingga pengguna dari RTH RTPRA Kalijodo ini merupakan warga sekitar Jakarta Barat dan warga sekitar Jakarta Utara juga.
Sedikit informasi mengenai Kalijodo ini, dulu tempat ini merupakan tempat yang bercitra negatif, namun setelah direvitalisasi kembali oleh Pemprov saat itu, RT-PRA RTH sekarang menjadi ruang positif untuk masyarakat sekitarnya bersosialisasi ataupun berekreasi. Khusus RPTRA atau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, fasilitas yang disediakan untuk anak-anak cukup banyak seperti taman bermain, untuk bermain anak-anak, ataupun aula yang disediakan untuk anak-anak TK bersosialisasi atau berinteraksi satu sama lain. Seperti saya ini sedang berkeliling di aulanya yang cukup besar. Selain itu, di sini juga terdapat perpustakaan. Perpustakaan anak-anak menyediakan buku yang ringan untuk dibaca oleh anak-anak. Tempatnya pun nyaman, sudah ber-AC, dan juga sudah tertata dengan baik dan dihiasi oleh mural-mural lucu. Di sini juga terdapat mural lucu yang sangat edukatif untuk anak-anak. Kriteria yang kedua akan kita bahas adalah perbedaan gender. Di ruang terbuka Kalijodo ini tidak dikhususkan untuk perempuan maupun laki-laki, mereka itu semua saling membaur. Untuk fasilitasnya sendiri juga disediakan untuk toilet pria, toilet wanita, musola pria, dan musola wanita. Kriteria ketiga yang akan kita bahas adalah perilaku pengguna. Di ruang terbuka Kalijodo ini, banyak banget kegiatan yang dapat dilakukan, seperti bermain skateboard, lalu bermain perosotan, bermain ayunan, karena tempatnya lebih untuk berekreasi untuk warga sekitar. Lalu selain itu kita juga dapat berolahraga, di mana setiap minggu pagi di sini ada ibu-ibu senam maupun orang-orang yang sedang jalan-jalan. Kebetulan sekali di sini sedang ada vaksinasi COVID di aula utamanya. Selanjutnya adalah ruang duduk. Di Kalijodo ini kita dapat menemukan tempat duduk langsung, seperti tempat duduk dari beton maupun sofa-sofa yang disediakan di aula utama. Selain itu, saya juga bisa duduk di sekitar planter box ataupun duduk di tangga-tangga yang disediakan. Kriteria selanjutnya adalah keberadaan elemen natural. Seperti namanya, ruang terbuka hijau pastilah menyediakan banyak penghijauan, baik itu dari pohon ataupun dari bunga, dari tanaman semak-semak, dan tanaman lainnya. Di sini juga terdapat hidroponik, lalu terdapat pula kolam ikan. Lokasi Kalijodo sendiri itu pun terletak di samping sungai. Kriteria selanjutnya adalah makanan atau food. Di ruang terbuka Kalijodo ini terdapat banyak sekali tenan makanan, namun makanan tersebut baru buka saat malam hari. Tetapi jangan khawatir, di sini juga tersedia vending machine. Kriteria selanjutnya adalah hubungan dengan pejalan kaki. Seperti saya sudah katakan sebelumnya, Kalijodo ini terletak di tepi Jalan Pangeran Tubagus Angke yang merupakan kawasan sangat strategis sehingga mudah diakses. Selain itu, tempat di sini juga sudah ramah difabel loh. Kriteria selanjutnya adalah kapasitas. RTH RT-PRA Kalijodo ini mempunyai luas sebesar 5.000 meter persegi, di mana saat awal pembukaan sangat banyak masyarakat yang datang ke sini. Namun semenjak pandemi, tempat ini pun sempat ditutup dan sekarang sudah mulai dibuka kembali dengan adanya pembatasan. Kriteria yang terakhir adalah triangulasi. Triangulasi merupakan pihak ketiga yang dapat menyatukan antara dua orang yang tidak saling mengenal untuk saling berinteraksi. Di sini saya mendapatkan contoh ketika teman saya dimintai untuk memfoto salah satu pengunjung di sana. Sehingga mereka berdua pun dapat berinteraksi untuk menentukan bagaimana foto yang baik. Selesai sudah, 9 kriteria tersebut kita bahas. Menurut kalian, apakah ruang terbuka Kalijodo ini sudah memenuhi ke-9 kriteria tersebut? Silahkan berikan pendapatmu. Nah, terima kasih Intan nih. Bagi teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan Intan, itu bisa mengetik ya. Mengetik dalam komen di bawah. Ya, oke, kita sekarang lanjut ke mahasiswa saya yang lain, Astari nih yang sedang sport ya, olahraga di sekitar Gelora Bung Karno di Jakarta. Oke ya, Astari cerita dong, apakah Taman GBK ini itu bisa memenuhi kriteria successful social space? Sok, Astari. Di sini aku mau ceritain soal ruang terbuka hijau sebagai salah satu successful urban places yang ada di Jakarta. Menurut
teori oleh William H. White, terdapat 9 kriteria dari successful urban social space untuk menilai apakah benar bahwa social space tersebut memang sukses dalam menciptakan ruang sosial. Yang pertama adalah demographic of users, gender differences, user behavior, suitable space, natural elements, food, relationship to the main pedestrian flow, capacity, dan triangulation. Nah, di sini kita dapat melihat dari sisi demographic of users bahwa kalangan yang menggunakan ruang ini sangat beragam, mulai dari balita, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Kemudian, di sini juga banyak pesepeda dari kalangan individu maupun kelompok yang datang untuk berkumpul. Dari sisi gender differences sendiri dapat dilihat bahwa perbandingan antara laki-laki dan perempuan hampir sama. Sekarang kita lagi ada di Plaza Timur, parkir Timur Senayan. Nah, sekarang aku mau ceritain tentang perilaku atau kegiatan apa aja yang dilakuin sama pengunjung di sini atau user behavior dari para pengunjung. Di sini kita dapat melihat bahwa kegiatan yang dilakukan pengunjung itu sangat bermacam-macam, seperti bermain badminton, kemudian jalan pagi atau lari, bermain sepeda. Ada juga pengunjung yang membawa hewan peliharaannya untuk diajak berjalan-jalan, kemudian berolahraga atau berlatih bersama dengan teman-teman dan kegiatan organisasinya, dan masih banyak lagi. Kriteria selanjutnya adalah suitable space, yaitu keberadaan tempat untuk duduk baik permanen maupun temporary, yang menjadi salah satu aspek yang menyukseskan sebuah ruang sosial. Lalu terdapat kriteria food atau ketersediaan makanan di sekitar area plaza dan taman, yang mana terdapat 2 jenis makanan yang tersedia di plaza dan taman ini, yaitu jajanan-jajanan yang secara informal berdiri sendiri. Kemudian ada restoran atau tempat makan yang didirikan secara formal untuk para pengunjung. Tempat ini menawarkan berbagai macam makanan yang dapat dinikmati pengunjung dengan fasilitas yang lebih bersih dan juga tempat duduk yang lebih banyak. Selanjutnya adalah keberadaan natural elements atau alam, yaitu pohon-pohon, angin, pencahayaan, elemen air, batu-batuan, dan lain sebagainya. Dapat dilihat bahwa di sini banyak sekali unsur alam yang dapat dinikmati oleh pengunjung, seperti pohon-pohon yang rindang dan sejuk, dan juga terdapat suara-suara burung atau binatang lainnya yang dapat didengar. Kita lanjut ke kriteria selanjutnya, yaitu capacity, yang menilai seberapa banyak taman ini dapat menaungi pengunjung. Dapat dilihat bahwa di taman dan plaza yang dikunjungi saat ini itu kapasitas yang dapat ditampung cukup banyak karena area yang sangat luas.
Selanjutnya adalah aspek relationship to the main pedestrian flow, yaitu hubungan antara taman atau plaza dengan jalan-jalan di sekitarnya. Nah, untuk di plaza dan Taman Timur Parkir Timur Senayan ini terkoneksi langsung dengan Jalan Jenderal Sudirman yang merupakan jalan utama dan Jalan Stadion Senayan yang merupakan jalan di dalam area GBK. Yang terakhir adalah aspek triangulation atau konsep people attract people, yang mana dalam video ini kita bisa melihat bahwa di mana ada keramaian maka orang akan saling berdatangan. Nah, dari 9 kriteria successful social space yang sudah dibahas tadi, kita dapat menilai bahwa taman dan plaza yang ada di GBK memenuhi kriteria successful social space, yaitu berhasil dalam menciptakan ruang sosial yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Nah, sekarang giliran Haifa nih, gitu kan. Kayaknya ya jauh banget nih berekreasi di alun-alun Bandung. Oke, silakan giliran Haifa untuk cerita. Saat ini saya sedang berada di kawasan alun-alun Bandung, tepatnya di pusat kota Bandung. Nah, tujuan saya di sini adalah untuk mempelajari tentang sebuah ruang terbuka untuk publik di Bandung yang sebenarnya sudah dibahas oleh Spiro Kostow dan William White. Dari sini dapat dilihat bahwa ruang terbuka publik itu adalah ruang yang dapat digunakan untuk bersosialisasi, untuk berkumpul, untuk menciptakan komunitas juga. Nah, mari kita amati bersama, benar nggak sih alun-alun Bandung adalah sebuah ruang terbuka yang sukses? Alun-alun kota Bandung ini, selain tempatnya strategis sekali di pusat kota, alun-alun Bandung ini menyediakan banyak fasilitas umum yang baik. Ada tempat ibadah, ada tempat bersosialisasi, berkumpul, duduk-duduk bersama keluarga, ada taman kotanya juga, ada perpustakaan ya, dan juga di sini tuh tempatnya sangat indah untuk difoto. Jadi cocok banget kan untuk orang-orang yang suka sekali posting di Instagram. Saat ini saya sedang berada di sepanjang Jalan Asia Afrika. Lokasinya di mana? Tentu saja di sebelah alun-alun Bandung. Dekat sekali bukan? Lokasi ini merupakan salah satu jalan utama yang strategis dan mudah dilalui oleh seluruh moda kendaraan. Transportasi umum, transportasi mandiri, pribadi, semuanya bisa ditemukan di sini. Jadi, sirkulasi atau aksesibilitas menuju tempat ini sangat mudah. Di belakang saya ada taman yang tidak kalah menarik dari rumput sintesis ini. Taman-tamannya berwarna-warni dan diatur sangat rapi. Jadi taman-taman ini sangat mendukung menjadi elemen yang menghidupkan suasana. Selain itu, area ini sangat bersifat
bersifat universal, bisa dilewati dan dikunjungi oleh beragam usia dan gender. Seperti layaknya kota-kota besar di Indonesia, alun-alun memiliki sejarah terbangun di sebelah Masjid Raya. Nah, tidak berbeda juga dengan alun-alun Bandung yang dibangun bersebelahan dengan Masjid Raya Bandung yang menjadi salah satu masjid pusat ibadah orang-orang di kota Bandung. Nah, bisa dilihat alun-alun kota Bandung ini sebenarnya sudah terbangun dengan sangat baik. Dia menciptakan ruang terbuka publik yang eksklusif di tengah-tengah kepadatan Jalan Asia Afrika dan jalan-jalan besar di sekitarnya. Bisa dilihat selain dipagari oleh taman, juga pagar-pagar, dan juga ada masjid. Area rumput sintesis ini bisa digunakan untuk piknik bagi pengunjung yang ingin liburan sejenak. Jadi orang-orang bisa berkumpul, bersosialisasi, ngobrol bersama, dan menikmati udara Bandung yang biasanya selalu enak sekali dirasakan. Selain itu pemandangannya juga indah. Ada pemandangan Masjid Raya Bandung, kemudian juga ada Jalan Asia Afrika, ada anak-anak yang sedang bermain, ada perpustakaannya juga. Menurut saya, alun-alun Bandung sudah menyediakan tempat ruang berkumpul yang cocok. Oke, thank you Haifa. Dan kita sudah pada penghujung tayangan nih sekarang. Jadi Intan yang di Jakarta dan Astari yang di Jakarta juga, Haifa di Bandung. Mungkin ada sapaan-sapaan penutup yang ingin disampaikan ke teman-teman? Silakan. Oke teman-teman, sampai di situ dulu ya pembahasan kita. Dadah, sampai jumpa kembali. Nah itu dia, tadi kita udah jalan-jalan di Plaza Timur, Parkir Timur Senayan di GBK. Nah terus sekarang kita mau makan dulu, makan pagi. See you on another vlog. Nah, seru sekali bukan perjalanan saya pada hari ini? Baiklah, sepertinya cukup sekian perjalanan saya hari ini. Saya Haifa Hapsari Kirana, mahasiswi Arsitektur ITB Angkatan 2018. Terima kasih kepada Pak Agus dan teman-teman sekalian yang sudah mengikuti saya jalan-jalan pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan dapat menyenangkan untuk disimak. Sampai jumpa! Sampai jumpa juga ya. Nah, apa yang dipelajari oleh Intan, Astari, dan Haifa itu menunjukkan bahwa peran ruang terbuka sebagai ruang sosial, tempat orang bertemu, berinteraksi, dan membangun makna tentang kota, itu ternyata memang ada di lapangan ya, ada dalam pengamatan mereka di 3 tempat tersebut ya. Nah, tapi ruang terbuka itu hanya satu loh ya, dari sekian banyak materi kuliah arsitektur kota. Nah, jika kalian tertarik ya, ikuti suplemen mata kuliah ini ya selanjutnya, di mana saya akan ceritakan bagaimana para mahasiswa saya itu belusuan ya, ada di lapangan. Tugasnya satu, mengartikulasikan apa yang diberikan di kelas dengan apa yang terjadi di lapangan, dan itu ceritanya banyak sekali. Oke ya, stay tune, tapi ya nonton di tayangan saya selanjutnya. Salam. Jangan lupa untuk komen dan like.